秦门使出地掌，竟是太妃陆公公的同时。我还没死，不堪一击，这支兵面前，这就是我的第2张地扰领域，在我的本体。他的名字叫真挚热烈的情绪结晶。王金龙武魂竟然100%融合了，我的灵眸与王，那岂不是？既然我的武魂拥有3位一体武魂。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-90. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara Tangya dan juga Bebe telah dimulai. Tetapi dalam pertarungan itu sebenarnya Bebe tidak mencoba untuk mengalahkan Tangya, tetapi mencoba untuk menyadarkan Tangya, bahkan sampai membuat Bebe harus mengorbankan tubuhnya dengan terkena serangan tombak dari Tangya dan mencoba untuk memeluk Tangya melalui tusukan tombak tersebut, yang sebenarnya hal ini berhasil karena Tangya yang sedikit telah tersadarkan diri, tetapi kekuatan kegelapan dari Tangya malah ingin mencoba untuk mempengaruhi Tangya kembali dengan memberontak, yang pada akhirnya Zhan Feng turun ke lapangan dan kembali menggunakan kekuatan kegelapannya untuk mengontrol Tangya, membuat Tangya malah semakin parah terpengaruh oleh kekuatan kegelapan. Dan pertarungan antara Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci langsung maju ke babak pertarungan tim, yaitu 4 melawan 6, yang karena 2 anggota dari mereka telah dikalahkan pada pertarungan individu dan satu lagi Tangya tidak bisa melanjutkan kompetisi karena tidak stabil, sedangkan untuk Akademi Shrek Bebe tidak ikut karena mengalami luka. Dan pertarungan tim pun dimulai dengan kemarin anggota Sekte Tang telah bisa mengalahkan salah satu anggota dari Sekte Roh Suci, yaitu Guyu, dan sekarang hanya tersisa 3 anggota lagi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan antara Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci yang tetap berlanjut, yang dalam pertarungan ini Wu Yuho telah membuat rencana untuk membagikan rencana para anggota timnya, yang dimana Xiao berhadapan dengan Tang Di ataupun Raja Tengkorak, yaitu dengan menggunakan senjata tungkunya menyerang sang Raja Tengkorak yang sampai membuat tengkorak rusuk dari Raja Tengkorak itu retak. Dan selanjutnya pun Xiao menggunakan keterampilan jiwa kelimanya, yaitu dengan menggunakan ketiga tungkunya menekan sang Raja Tengkorak tersebut, yang membuat sang Raja Tengkorak itu tidak bisa bergerak dan tertekan oleh kekuatan Xiao, yang bisa dibilang Xiao sekarang telah berhasil melumpuhkan sang Raja Tengkorak dan sekarang hanya tersisa 2, yaitu Yan Feng dan juga Lu Gege. Di sana Yan Feng telah mengetahui rencananya Hu Yuho, yaitu yang mencoba untuk melumpuhkan satu persatu dari anggota timnya. Yan Feng pun dengan segera bertarung dengan serius, yaitu dengan mengeluarkan roh pelindungnya, yaitu naga tulang, yang pemandangan ini pun seketika membuat para anggota dari Akademi Shrek merasa cukup tidak senang melihat pemandangan ini, karena naga tengkorak itu dulunya berada di pihak mereka waktu peperangan era Tangshan, tetapi tak disangka sekarang kekuatan itu telah terpengaruhi oleh kekuatan dari masa roh jahat, yang di sini Yan Feng langsung menggunakan keterampilan dari naga tulangnya untuk menjebak Wu Yuho bersama dengan lainnya di dalam dunia naga tulangnya, yang hal ini membuat Wu Yuho bersama dengan Wandong terjebak di dalam sana, yang tidak hanya mereka berdua terjebak di sana, tetapi kekuatan mereka juga ikut terhisap melalui teknik tulang naganya dari Yan Feng. Untungnya dengan segera Wandong menggunakan segel hexagramnya untuk mengcounter penyerapan dari Yan Feng, membuat kekuatan mereka tidak bisa disadot banyak oleh Yan Feng. Tetapi di saat itu Liu Gege membesar tubuhnya dan berniat untuk menimpa Hu Yuho dan juga Wandong. Yang untungnya di saat itu adanya Jiang Nanan yang menyelamatkan mereka dengan menahan pukulan tersebut, yang setelah itu juga Hecha itu menyelamatkan mereka menggunakan meriamnya menembak Liu Gege, yang membuat Liu Gege bisa terhempas dari sana. Tetapi sayangnya Liu Gege masih bisa melanjutkan serangannya dengan kembali lagi mencoba untuk menimpa ke arah mereka, yang untungnya di saat itu Hu Yuho menggunakan kemampuan dari Dewi Cahayanya untuk menahan serangan tersebut dan dilanjutkan
dengan kemampuan dari Putri Salju menyerang Liu Gege kembali, yang serangan itu pun akhirnya bisa melukai Liu Gege membuat tubuhnya membeku. Sampai terpental ke arah dari Yan Feng. Wandong pun dengan segera melanjutkan serangan dengan menyerang ke arah Yan Feng, yaitu menggunakan keterampilan jiwa ke-6-nya, yaitu Dewi Kupu-Kupu. Dengan Wan Qing'er mengeluarkan banyak bayangan kupu-kupu, yang bayangan kupu-kupu itu menyerang Yan Feng secara bertubi-tubi seperti serangan jarum yang tajam. Seketika mengakibatkan Yan Feng mengalami luka, dan juga pemandangan ini disambut meriah oleh para penonton karena teknik Wandong yang tidak hanya kuat tetapi juga indah. Yan Feng yang sudah berada di kondisi yang terpojok langsung menggunakan perubahan dari wujud avatar rohnya, yaitu kemampuan dari Soul Saint. Dengan sekarang Yan Feng yang telah berubah menjadi naga. Di sana Yan Feng tanpa bergerak untuk menyerang ke arah dari Jiang Nanan. Su Tianra dengan segera mencoba untuk melindungi Jiang Nanan menggunakan perisai Xuan Wu-nya, tetapi sayangnya serangan dari Yan Feng tidak bisa diblokir oleh Su Sanxi, mengakibatkan Su Sanxi mengalami luka yang parah. Dan selanjutnya Yan Feng mengincar ke arah dari Wandong, yang untungnya di saat itu Wu Yuho membantu Wandong untuk memblokir serangan dari Yan Feng, membuat Wandong bisa selamat. Selanjutnya Jiang Nanan pun dengan segera menyelamatkan Su Sanxi dengan membawa Su Sanxi ke tempat yang aman. Dan selanjutnya juga Jiang Nanan menyelamatkan Wu Yuho yang masih berada di arena pertempuran karena masih berada di dekat Yan Feng dan juga Liu Gege, yaitu dengan Jiang Nanan yang menendang kursi rodanya Wu Yuho. Sedangkan untuk Hechihito yang mengambil kesempatan ini untuk melakukan penyerangan kepada Liu Gege menggunakan alat rohnya, yaitu Eye of Fear, sebuah senjata meriam dari atas udara. Tetapi sayangnya serangan itu tidak pengaruh kepada Liu Gege karena kulitnya dari Liu Gege yang sangat kuat karena dilapisi oleh lemak yang sangat tebal. Sayangnya juga di saat itu Yan Feng menyadari alat roh Eye of Ear-nya dari Hechihito yang dengan segera dihancurkan oleh Yan Feng, membuat Hechihito pun sekarang tidak bisa melanjutkan penyerangannya. Dan setelah itu Yan Feng menyerang ke arah Wu Yuho menggunakan serangan dari hembusan naganya, yang dengan segera Wu Yuho menahan serangan tersebut menggunakan pelindungannya. Dan pemandangan pada pertarungan ini pun sudah terlihat jelas bahwasanya pihak dari Sekte Tang telah berada di kondisi yang terpojok karena sekarang yang hanya berguna dalam pertarungan ini hanyalah Wu Yuho dan juga Wandong, sedangkan lainnya kesulitan untuk bisa menandingi kekuatan Yan Feng dan juga Liu Gege, kecuali dengan Xiao Xiao yang sebelumnya masih menekan kekuatan dari Sang Raja Tengkorak. Dan setelah itu Wu Yuho mengatakan bahwasanya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakan kartu turuf pertamanya, yaitu Wu Yuho melakukan perubahan kedua dari kekuatan mata jiwanya, yang di sini Wu Yuho mengaktifkannya berada di level silver. Seketika membuat Putri Weina menjadi sangat kaget karena tak menyangka Wu Yuho bisa melakukan perubahan kedua dari matanya Wu Yuho, karena kemampuan ini sendiri merupakan kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh para anggota sekte tubuh mereka. Tetapi setelah itu kita mendapatkan penjelasan mengapa Wu Yuho bisa melakukan hal ini, karena ternyata hal ini bisa terjadi akibat dari Wu Yuho dulu yang pernah mengikuti ujian waktu berada di Sungai Dingin Api, yang waktu itu Wu Yuho mengonsumsi sebuah minuman dari bunga Xiao Xiao, yang dimana minuman itulah yang membantu peningkatan kekuatan matanya Wu Yuho, membuat Wu Yuho sekarang bisa mengaktifkan perubahan kedua dari kekuatan matanya yang berada di level silver. Liu Gege dengan segera mencoba untuk menyerang Wu Yuho, tetapi untungnya Wu Yuho bisa menahan serangan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, yang seketika juga membuat orang-orang menjadi kaget karena tak menyangka Wu Yuho sekarang bisa menggunakan tangan kirinya, karena sebelumnya tangan kirinya Wu Yuho itu lumpuh seperti kakinya Wu Yuho. Tetapi berkat perubahan kedua dari mata Wu Yuho, kini Wu Yuho bisa menggunakan tangan kirinya. Dan juga setelah itu dengan bantuan kekuatan Putri Salju, mereka berdua menggunakan kekuatan atribut es tanpa batas yang menyerang ke arah Liu Gege, seketika membuat tubuh Liu Gege hancur menjadi butiran es. 前面使出地掌，竟是还可以陆公公的同时。我还没死。
Tetapi sayangnya tubuh Liu Gege yang kecil masih selamat yang membuat ia masih hidup. Tetapi hal ini sudah membuat situasi dari Sekte Tang kini telah berbalik mendominasi daripada Sekte Roh Suci, yang juga di saat bersamaan tanpa Xiao yang masih mencoba untuk menahan pergerakan dari Sang Raja Tengkorak agar Sang Raja Tengkorak ini tidak mengganggu pertarungan Hu Yuhou dan juga Wan Dong. Namun untuk Yan Feng yang sudah berada di situasi terpojok, yang langsung menggunakan keterampilan jiwa keenamnya yang disebut dengan Lautan Darah, yang dimana kemampuan itu mengeluarkan sebuah kabut hitam, yang kabut hitam itu dengan segera menyelimuti Hu Yuhou dan juga Wan Dong, yang setelah kabut hitam itu menghilang ternyata tubuhnya Hu Yuhou dan juga Wan Dong masuk ke dalam bongkahan es yang besar, membuat mereka berdua tidak bisa bergerak di sana, dan langsung pun dengan segera Yan Feng melanjutkan serangannya dengan menghancurkan tubuh Wan Dong dan juga Hu Yuhou, yang setelah itu tubuh mereka berdua hancur tak tersisa. Seketika pun membuat semua orang yang berada di sana menjadi sangat kaget dengan situasi ini. Rombongan tim dari Sekte Tang mereka tampak pasrah dengan situasi ini karena menganggap Wang Dong dan juga Hu Yuhou yang telah tewas, dan juga anggota dari Akademi Shrek sangat sakit hati melihat pemandangan ini. Tetapi untungnya ini merupakan ilusi yang dibuat oleh Hu Yuhou menggunakan kekuatan matanya, yang sebenarnya Hu Yuhou dan juga Wan Dong yang masih selamat. Serangan Yan Feng sebelumnya sebenarnya itu mengarah kepada Liu Gege, yang mengakibatkan Liu Gege tewas di tangan Yan Feng sendiri, membuat semua orang menjadi kaget dengan situasi ini. Yan Feng sendiri juga sangat bingung, padahal dengan situasi ia sekarang pada perubahan avatar naga tulangnya seharusnya ia tidak bisa terpengaruh oleh teknik ilusi. Hu Yuhou menjelaskan bahwasannya ini karena pengaruh perubahan kedua dari kekuatan mata Hu Yuhou sebelumnya, yang membuat kekuatan manipulasinya Hu Yuhou yang semakin meningkat, membuat pertahanan ilusi dari tulang naga pun tidak akan bisa menahannya. Tetapi sayangnya kekuatan mentalnya Hu Yuhou sekarang telah terkuras habis karena telah menggunakan semua bentuk serangan yang sebelumnya telah ia gunakan untuk menghadapi Liu Gege dan juga Yan Feng. Yan Feng sendiri juga telah menyadari kalau kekuatan mentalnya Hu Yuhou kini telah terkuras, dan kini Yan Feng sadar bahwasannya situasi kini telah berbalik kepada dirinya, yang membuat Yan Feng semakin percaya diri dan juga bersemangat untuk menghabisi Hu Yuhou dan juga teman-temannya. Dengan Yan Feng menggunakan keterampilan dari masa roh jahatnya dari tulang naganya kembali, membuat kekuatan aura Yan Feng kini semakin menakutkan. Wu Yuhou sendiri juga merasakan perbedaan dari fluktuasi kekuatan Yan Feng yang sekarang yang lebih mendominasi daripada sebelumnya. Wu Yuhou sekarang yang berada di kondisi yang sangat terpojok sebenarnya ternyata masih memiliki kartu truf terakhirnya, yang dimana kartu truf terakhir ini ternyata ada hubungannya dengan Wan Qing'er, yang dimana waktu pertemuan Wu Yuhou dan juga Wan Qing'er, di saat Wan Qing'er ingin memberikan semangat kepada Wu Yuhou atas pertarungan melawan Sekte Roh Suci, sebenarnya di saat itu Wan Qing'er memberikan sebuah alat kepada Hu Yuhou sebagai bentuk balas budi kepada Hu Yuhou yang telah memberikan alat roh tarian merak yang dulunya pernah membantunya melawan Akademi Matahari Bulan. Dan di sini pun Hu Yuhou menggunakan kartu truf terakhirnya, yaitu pemberian dari Wan Qing'er tersebut, yang alat ini disebut dengan air mata kesedihan. Hu Yuhou pun mengaktifkan alat dari air mata kesedihan tersebut, yang seketika membuat Hu Yuhou dipenuhi oleh aura kekuatan dari Wan Qing'er. Guru Zhang di sini juga merasakan adanya aura kekuatan naga dari tubuh Hu Yuhou, membuat ia sadar hal ini ada hubungannya dengan Wan Qing'er. 难道是5分钟？黄金龙武魂竟然100%融合了，我的灵眸与我，那岂不是既然我的武魂拥有3位一体武魂？ Setelah itu tampak Hu Yuhou dipenuhi oleh aura kekuatan yang mendominasi, dan di sana juga Hu Yuhou mengajak kepada Wan Dong untuk ikut melakukan fusi roh, yang di sini pun Hu Yuhou melakukan fusi roh 3 tubuh, yaitu Wan Qing'er dan juga Wan Dong. Dengan tampak perubahan dari wujud fusi roh tersebut dengan adanya seorang pria gagah yang memiliki sayap, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Kekaisaran Matahari Bulan yang telah bergerak untuk mengepung wilayah Istana Matahari Bulan dengan persenjataan lengkap mereka, yaitu meriam jiwa tingkatan 9 dan juga pembentuk alat roh level 9 di setiap barisan dari wilayah Matahari Bulan mereka untuk mencegah para rombongan dari kompetisi elit kontinental tidak bisa kabur melarikan diri dari Istana Matahari Bulan mereka. Dan setelah itu diperlihatkan dengan Guru Zhang bersama dengan Putri Juju dan juga Putri Wena yang telah membuat rencana mereka untuk mencoba melakukan penyerangan kepada
Istana Matahari Bulan karena mereka sadar mereka tidak bisa kabur dari situasi ini dan satu-satunya cara untuk bisa terbebas dari situasi ini adalah dengan melawan. Sedangkan untuk Wu Yuho sendiri, ia bersama dengan Hechaito tanpa pergi ke tempat dari kompetisi alat roh untuk mendapatkan logam langka dari ketua China dan juga tanpa Susanshi yang menyamar menjadi pembeli dari logam langka, dan lalu pun lanjut pada kompetisi elit kontinental yaitu tanpa Yan Feng yang telah mengaktifkan kekuatan sesungguhnya untuk menghadapi Wu Yuho dan juga Wandong yang tersisa, yang pada saat ini Wu Yuho menggunakan teknik dari fusi jiwa tiga tubuh yaitu Wandong dan juga Wan Qing'er, yaitu fusi tubuh pemaisuri kupu-kupu dan juga kaisar naga emas yang tampak wujudnya seperti Tangsan, tetapi masih belum jelas karena perubahan ini merupakan perubahan terbaru. Jadi semakin gak sabaran melihat perubahan baru antara Wu Yuho, Wandong dan juga Wan Qing'er yang kita lihat untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 最强龙魂师。灵状术，前面使出地掌，竟是。